Suatu hari, majikan Lia, seorang pengusaha kaya bernama Alex, mengungkapkan perasaannya pada Lia. Ibunya di Indonesia terus mendesaknya untuk menerima tawaran tersebut demi mendapatkan mahar yang sangat besar, 50 miliar. Lia, seorang TKW berusia 25 tahun yang bekerja di Afrika, merasakan beban kehidupan yang sangat berat. Di tengah perjuangannya mencari nafkah untuk keluarganya di Indonesia, Lia harus menghadapi kenyataan pahit. Ibunya memaksa dia untuk menikah dengan majikan kaya raya yang sudah jatuh hati padanya, demi mendapatkan mahar yang sangat besar. Mahar 50 miliar yang akan mengubah nasib keluarganya. Apakah Lia akan memilih cinta sejatinya atau mengikuti kehendak ibunya demi uang? Alur ceritanya penuh dengan cinta, pengorbanan, dan pilihan hidup yang berat. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat bersama dalam menjalani kehidupan ini, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang wanita yang harus memilih antara cinta dan pengorbanan demi keluarganya. Kisah yang penuh dengan air mata, tawa, dan kisah nyata dari kehidupan seorang TKW yang dihadapkan pada dilema besar dalam hidupnya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap perjalanan yang ia lalui. Lia adalah seorang wanita muda berusia 25 tahun yang berasal dari sebuah desa kecil di Indonesia. Sejak kecil, ia hidup dalam keluarga sederhana yang penuh dengan harapan dan cita-cita besar. Ibunya, seorang wanita yang sangat gigih dan pekerja keras, selalu berpesan bahwa uang adalah segalanya. Tanpa uang, kehidupan akan terasa hampa, dan tanpa uang, mereka tidak akan bisa mencapai kebahagiaan yang diidam-idamkan. Lia selalu berusaha memenuhi harapan ibunya. Ia melihat betapa kerasnya ibunya bekerja demi masa depan yang lebih baik. Ibunya bahkan bekerja lebih keras daripada ayahnya yang sudah lanjut usia, sementara Lia hanya bisa berdiri di sampingnya, memandang ibu dengan rasa hormat dan cinta. Namun, ada sebuah perasaan yang selalu menggelayuti hati Lia, perasaan yang tidak pernah bisa ia ungkapkan pada ibunya. Ia merasa, hidup yang dijalani terlalu dipaksakan oleh harapan-harapan besar dari ibunya. Di usianya yang masih muda, Lia merasa terkekang dengan tuntutan hidup yang begitu besar. Ia ingin mengejar impian-impiannya, tetapi dalam pikirannya, ia merasa terjepit oleh kebutuhan finansial keluarga yang harus dipenuhi. Sejak remaja, Lia selalu membantu ibunya di rumah, dan bahkan mengambil pekerjaan sampingan untuk meringankan beban keluarga. Ia sadar bahwa mereka tinggal di rumah kecil yang sudah mulai rapuh, dengan atap bocor dan dinding yang kian usang. Tetapi mereka selalu merasa cukup, meskipun hanya dengan makan seadanya. Ibu Lia selalu berkata, "Jangan khawatir, nak. Suatu hari nanti, kita akan hidup lebih baik." Mendekati usia dewasa, Lia memutuskan untuk mencari nafkah ke luar negeri. Ketika ibunya mendengar bahwa ada lowongan pekerjaan di Afrika, ia langsung mendukung keputusan Lia. "Kau harus pergi, Lia. Di sana, hidupmu akan lebih baik. Ingatlah, kita butuh uang untuk masa depan," kata ibunya dengan mata penuh keyakinan. Lia tidak punya pilihan lain selain pergi, meskipun hatinya terasa berat meninggalkan keluarga tercinta. Dengan harapan bisa mengubah nasib mereka, Lia mengikat kontrak dengan sebuah agen tenaga kerja yang membawa dirinya ke Afrika, tempat di mana ia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah seorang pengusaha kaya. Sesampainya di Afrika, Lia merasakan kegelisahan yang mendalam. Lingkungan yang asing, bahasa yang berbeda, dan budaya yang jauh dari yang ia kenal, membuatnya merasa terasing. Rumah majikannya yang megah dan mewah dengan taman yang luas dan fasilitas modern, membuat Lia semakin merasa kecil. Ia merasa seperti seekor burung yang dikurung dalam sangkar besar, jauh dari kebebasan dan kenyamanan rumahnya sendiri. Namun, dia mencoba untuk tetap tegar dan menjalani pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Alex, majikan Lia, adalah seorang pengusaha muda yang tampan dan kaya raya. Ia memiliki rumah besar di tengah kota, dan juga memiliki beberapa perusahaan di bidang properti dan konstruksi. Setiap hari, Lia bekerja keras untuk membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan merawat taman. Tugasnya yang tidak ada habisnya membuatnya hampir tidak pernah punya waktu untuk diri sendiri. Terkadang, ia merasa kesepian di tengah kemewahan dan kesibukan yang tiada henti. Meskipun hidupnya jauh dari keluarga, Lia berusaha mencari kebahagiaan dengan berkomunikasi melalui telepon dengan ibunya setiap malam. Ibunya selalu menanyakan bagaimana keadaan di Afrika,
apakah Lia sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, dan apakah ia sudah merasa nyaman. Hari-hari berlalu, dan Lia mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Setiap kali ia melihat Alex, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Alex selalu memperlakukannya dengan baik, memperhatikan kebutuhannya, dan bahkan kadang-kadang memberikan hadiah-hadiah mewah seperti perhiasan dan pakaian. Lia merasa tidak nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Alex. Meskipun ia tahu bahwa majikannya adalah orang yang baik hati, ia merasa ada batas yang seharusnya tidak dilampaui antara majikan dan pekerjanya. Suatu malam, setelah Lia selesai membersihkan rumah, Alex memanggilnya ke ruang makan. Ketika Lia masuk, Alex sedang duduk di meja dengan secangkir kopi di tangannya. Ia tersenyum pada Lia dan berkata, "Lia, aku ingin berbicara denganmu." Suasana menjadi canggung seketika. Lia merasa ada yang tidak beres, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Apakah kau merasa nyaman bekerja di sini?" tanya Alex dengan nada lembut. Lia mengangguk. "Iya, Tuan. Saya baik-baik saja." Alex lalu menatap Lia dengan tatapan yang lebih serius. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tetapi aku ingin mengatakan bahwa aku sangat mengagumimu, Lia. Kau adalah wanita yang luar biasa. Aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, dan aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar peduli padamu." Lia terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam cara Alex berbicara, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. "Tuan, saya hanya seorang pembantu di sini. Terima kasih atas perhatian Anda, tapi saya tidak bisa," kata Lia sambil menundukkan kepala, mencoba menghindari tatapan mata Alex. Namun, Alex tidak menyerah. Ia berdiri dan mendekati Lia, dengan nada yang semakin serius. "Lia, aku bukan hanya ingin kau bekerja di sini. Aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku. Aku ingin menikahimu." Lia merasa terkejut dan bingung. Perasaannya campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus menjaga batas profesional antara dirinya dan majikan, tetapi kata-kata Alex terus terngiang di telinganya. Ia merasa ada ketegangan di antara mereka, ketegangan yang sulit untuk dijelaskan. Di satu sisi, Lia merasa bersyukur atas perhatian Alex yang tulus. Tetapi di sisi lain, ia merasa takut dan bingung. Ia tidak tahu bagaimana harus menanggapi perasaan Alex. Lia hanya bisa terdiam, memikirkan kata-kata yang keluar dari mulut Alex. Dalam hati, ia berharap ini semua hanya sebuah kebetulan dan tidak akan ada lagi pembicaraan seperti itu. Namun, saat itu juga, Lia tidak tahu bahwa hidupnya akan segera berubah selamanya. Pada saat yang sama, ibunya di Indonesia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Lia bayangkan. Ibunya mengetahui bahwa ada banyak uang yang bisa didapatkan dari pernikahan dengan Alex, seorang pengusaha kaya yang memiliki banyak bisnis. Apa yang akan terjadi pada Lia selanjutnya? Akankah ia bisa memilih untuk mengikuti kata hati atau harus mengikuti kehendak ibunya demi masa depan keluarga? Begitu banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya, dan jawabannya hanya bisa ditemukan dalam waktu yang sangat singkat. Lia terbangun dari tidurnya di sebuah kamar kecil yang terletak di sudut rumah megah Alex. Perasaan cemasnya belum juga reda. Meskipun dia bekerja keras setiap hari, tetapi semakin lama, Lia merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Di pagi hari itu, ibunya meneleponnya seperti biasa. "Lia, ibu tahu kau sudah bekerja keras. Tapi ini saatnya kau melakukan sesuatu yang besar. Jika kau menikah dengan Alex, kita bisa hidup dengan sangat kaya. Aku yakin itu yang terbaik untuk kita," kata ibunya melalui telepon. Lia mendengar suara ibunya dengan penuh keraguan. "Tapi ibu, bagaimana dengan hati saya? Saya tidak bisa menikah hanya karena uang." Ibunya tidak menjawab langsung, tetapi menambahkan, "Kau harus melakukannya, Lia. Ini kesempatan emas. Aku ingin kita hidup sejahtera. Kau tahu betul betapa sulitnya hidup di Indonesia tanpa uang." Kata-kata ibunya terus menghantui Lia sepanjang hari. Perasaan terpojok semakin kuat. Di satu sisi, ia tahu bahwa menikahi Alex akan membawa kekayaan luar biasa, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa itu akan mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Ketika ia memikirkan Andi, teman masa kecilnya yang selalu memberikan dukungan lewat pesan,
Lia merasa ada cinta yang lebih murni yang lebih berharga daripada semua harta dunia. Namun, apakah ia akan memilih jalan yang sulit ini? Apa yang akan terjadi pada keluarganya jika ia menolak tawaran itu? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengisi pikirannya, menunggu keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Lia duduk di ruang makan yang besar, dengan suasana sepi dan hanya terdengar detak jam di dinding. Pagi itu, suasana rumah Alex begitu berbeda. Biasanya rumah megah ini dipenuhi oleh hiruk-pikuk kesibukan, pelayan yang berjalan hilir mudik, dan berbagai kegiatan lainnya. Namun, pagi itu, hanya ada dirinya dan Alex. Mereka berdua, dalam sebuah ruang yang seakan begitu besar untuk hanya berdua. Alex, sang majikan yang sudah cukup lama membuat Lia merasa canggung, tiba-tiba memecah keheningan itu dengan suara lembutnya. "Lia, aku ingin berbicara serius denganmu," kata Alex dengan nada penuh perhatian. Lia yang sedang sibuk menyusun piring dan gelas di meja makan, seketika berhenti dan menatap Alex dengan perasaan bingung. Ada sesuatu yang berbeda di dalam nada bicara Alex, dan Lia merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Lia merasa semakin cemas. Ia mencoba mencari alasan untuk melanjutkan pekerjaannya dan menghindari pembicaraan ini, tetapi hatinya seolah tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dihindari. Dengan rasa was-was, Lia duduk di kursi di hadapan Alex. "Apa yang ingin Anda bicarakan, Tuan?" tanya Lia, mencoba terdengar tenang meskipun hatinya berdebar-debar. Alex menatap Lia dengan penuh perhatian. Matanya terlihat sangat serius, bahkan sedikit intens. "Lia, selama beberapa waktu terakhir, aku merasa semakin tertarik padamu. Aku tahu, kita berbeda kelas sosial, dan mungkin ini terdengar aneh, tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku sangat peduli padamu," katanya sambil memegang tangannya. Lia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kata-kata itu terasa asing, seolah seperti sebuah kenyataan yang harus ia hadapi, tetapi tidak bisa ia terima begitu saja. "Lia," lanjut Alex, "aku ingin kau tahu bahwa aku ingin menikahimu. Aku ingin kita membangun hidup bersama, menjalani hari-hari bahagia bersama, dan aku siap memberikan segalanya untukmu. Aku tidak peduli dengan latar belakangmu, aku hanya tahu bahwa aku ingin kau menjadi bagian dari hidupku." Lia terkejut dan merasa seolah dunia berhenti berputar. Ia merasa tubuhnya kaku, sulit untuk merespon kata-kata Alex. "Tuan, saya tidak bisa," kata Lia dengan suara bergetar. "Saya hanya seorang pembantu di sini. Saya tidak bisa menikah dengan Anda. Itu terlalu cepat." Namun, Alex tidak menyerah. Ia mendekatkan dirinya ke Lia, tetap dengan tatapan penuh rasa sayang. "Aku tidak melihatmu hanya sebagai pembantu, Lia. Aku melihatmu sebagai seorang wanita yang luar biasa, yang bekerja keras dan memiliki hati yang baik. Aku ingin menikahimu bukan hanya karena kecantikanmu, tetapi karena aku merasa nyaman bersamamu. Aku ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Aku ingin membuatmu bahagia, dan aku percaya kita bisa mencapainya bersama." Lia merasa mulutnya kering. Sebagai seorang wanita, ia tahu betapa sulitnya bagi dirinya untuk menerima kata-kata itu, terutama dari seorang pria yang begitu kaya dan berkuasa. Dalam hatinya, ia merasa tidak layak. "Tuan, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Ini semua terlalu cepat dan tidak realistis. Saya tidak bisa hanya mengubah hidup saya begitu saja," Lia berkata, suaranya sedikit gemetar. Tetapi Alex tidak berhenti di situ. "Aku tahu kau mungkin merasa tidak siap, Lia. Aku tidak ingin memaksamu. Tetapi aku ingin kau tahu bahwa aku siap untuk memberi kesempatan ini. Aku ingin membuat pernikahan kita bahagia. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Semua yang kau inginkan bisa kau miliki, dan lebih dari itu." Lia merasa hatinya seperti tertusuk. Kata-kata Alex adalah godaan yang sangat besar. Sebagai TKW yang jauh dari rumah, hidupnya dipenuhi dengan kesendirian dan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Di satu sisi, Alex menawarkan kehidupan yang penuh kenyamanan, kebahagiaan yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya dalam sekejap. Namun di sisi lain, Lia merasa bahwa hidupnya yang sederhana adalah pilihan yang lebih baik. Ia tidak ingin menjadi bagian dari dunia yang begitu jauh dari kehidupan yang ia kenal. Namun, di luar semua perasaan yang bergolak dalam dirinya, ada suara lain yang mulai terdengar. Suara yang lebih kuat,
yang datang dari jauh di dalam hatinya. Suara yang mengingatkannya pada ibu di Indonesia. Ini adalah kesempatan emas. Lia, kata ibunya dalam ingatannya. Kau harus menikahi pria ini demi masa depan kita, demi uang yang akan mengubah hidup kita. Pada saat itu, tiba-tiba telepon di meja makan berbunyi. Lia terkejut mendengar suara ibunya di ujung telepon. Lia, ibu tahu ini tidak mudah, tetapi kau harus melakukannya. Jika kau menikah dengan Alex, kita akan mendapatkan uang yang luar biasa banyak. 50 miliar. Itu lebih dari cukup untuk kehidupan kita, kata ibunya dengan penuh keyakinan. Kau harus menerima tawaran ini, nak. Lia menatap Alex yang masih menunggu jawabannya dengan penuh harap. Ia merasa seolah-olah ada dua dunia yang saling berbenturan dalam dirinya. Di satu sisi, ada tawaran kehidupan mewah yang bisa mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Di sisi lain, ada perasaan pribadi yang lebih dalam, bahwa ia tidak bisa mengorbankan kebahagiaannya demi uang. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Lia merasa semakin terjebak. Apa yang harus ia lakukan? Haruskah ia mengikuti kehendak ibunya dan menerima tawaran ini demi uang? Atau haruskah ia menolak dan mempertahankan prinsip-prinsip yang sudah ia pegang sejak kecil? Semua pertanyaan itu membelenggu pikirannya, dan Lia tahu bahwa keputusan besar akan segera menantinya. Ketika Lia terdiam sejenak, Alex memecah keheningan. Aku tidak ingin kau merasa terpaksa, Lia. Tapi aku harap kau tahu betapa besar perasaan yang aku miliki untukmu. Lia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, merasa ada sebuah beban berat di pundaknya. Ia tahu bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah percakapan ini. Segala yang ia miliki, harapan, kebahagiaan, dan masa depan, semuanya tergantung pada keputusan yang ia buat saat itu. Lia akhirnya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tuan, saya butuh waktu untuk berpikir, jawabnya perlahan, mencoba untuk memberi diri sendiri ruang untuk merenung. Saya tidak bisa memberikan jawaban sekarang juga. Ini terlalu besar untuk saya. Alex menatapnya dengan penuh pengertian, dan dengan lembut ia berkata, tentu, Lia. Ambil waktu sebanyak yang kau butuhkan. Aku akan menunggu. Lia merasa sebuah beban berat di dada, tetapi ia tahu bahwa ia harus memilih dengan bijak. Waktu yang ada tidak banyak, dan ia harus segera memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya. Segalanya terasa membingungkan dan penuh pertentangan, tetapi satu hal yang jelas, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari setelah percakapan itu terasa semakin berat bagi Lia. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang penuh dengan ketidakpastian, antara memilih kebahagiaan pribadinya atau memenuhi harapan ibunya yang ingin melihatnya hidup dalam kemewahan. Selama beberapa hari, Lia terus terjaga larut malam, berpikir tentang tawaran Alex yang semakin mengusik pikirannya. Kata-kata ibunya terus terngiang di telinganya, seakan-akan menjadi suara yang mendesak dan menuntut keputusan cepat. Setiap malam, Lia merenung, memikirkan apa yang akan terjadi jika ia memilih untuk menikah dengan Alex. Hidupnya akan berubah drastis. Semua kesulitan yang ia hadapi sebagai seorang TKW akan hilang seketika. Tidak ada lagi rasa cemas setiap bulan menunggu gaji yang kadang tidak cukup untuk mengirim uang pulang. Tidak ada lagi rasa kesepian saat jauh dari keluarga. Dia bisa memberi ibunya apa yang ia inginkan, kehidupan yang layak dan mewah, dan memberi masa depan yang lebih baik untuk adik-adiknya. Segala impian dan harapan ibunya akan tercapai, dan Lia merasa dirinya menjadi pahlawan dalam keluarga, yang mengorbankan kebahagiaannya demi orang-orang yang ia cintai. Namun, semakin Lia berpikir, semakin ia merasa hatinya terkoyak. Apakah kebahagiaan keluarganya sebanding dengan kebahagiaan pribadinya? Apa yang sebenarnya ia inginkan? Ketika ia merenung, wajah Andi, teman masa kecilnya, tiba-tiba muncul dalam benaknya. Andi adalah seseorang yang sejak lama memberikan dukungan moral. Seseorang yang mengingatkan Lia bahwa ia bukan hanya sekadar alat untuk menghasilkan uang bagi keluarganya. Andi selalu memberi semangat untuk berjuang demi kebahagiaan, bukan demi harta. Lia teringat betul pesan-pesan Andi yang selalu datang di tengah kesepiannya. Lia, kau berhak untuk bahagia. Tidak ada yang lebih berharga daripada cinta sejati, tulis Andi dalam pesan WhatsApp beberapa waktu lalu. Andi selalu mengingatkan Lia bahwa uang bukanlah segalanya. Namun, kata-kata ibunya juga tak bisa ia abaikan.
Ibu Lia selalu mengingatkannya bahwa hidup mereka harus berubah, dan ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali. Lia menghabiskan banyak malam untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Dalam setiap mimpinya, ia selalu melihat dua pilihan yang berbeda. Satu pilihan mengarahkannya pada kehidupan penuh kemewahan dan kebahagiaan keluarganya, dan pilihan lainnya mengarahkannya pada kebahagiaan yang lebih sederhana tetapi lebih murni, yaitu bersama orang yang ia cintai, Andi. Pilihan yang pertama membawa keuntungan material yang sangat besar, tetapi pilihan yang kedua membawa kedamaian hati yang lebih dalam, meskipun harus menghadapi tantangan hidup yang lebih berat. Ia mulai merasa tertekan oleh perasaan bersalah yang terus muncul. Di satu sisi, ia ingin membahagiakan ibunya dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Di sisi lain, ia tidak ingin mengorbankan kebahagiaan pribadinya untuk sebuah kehidupan yang mungkin tidak ia inginkan. Lia merasa seperti terperangkap dalam sebuah kontradiksi yang tak bisa ia selesaikan. Lia mencoba mencari jawaban dalam dirinya sendiri. Ia berbicara dengan dirinya di malam yang sunyi, berharap menemukan suatu pencerahan. Apa yang harus aku lakukan? Ia bertanya pada bayangannya sendiri. Aku ingin memberikan semuanya untuk ibu dan keluargaku, tapi apakah itu berarti aku harus kehilangan kebahagiaanku sendiri? Di saat seperti itu, Lia mulai bertanya-tanya apakah ia benar-benar menginginkan semua itu. Tidak. Sebenarnya ia tidak menginginkan sebuah pernikahan yang dipaksakan hanya demi uang. Ia menginginkan kebahagiaan yang datang dari rasa saling mencintai, kebahagiaan yang hadir tanpa syarat. Tetapi di balik itu semua, Lia sadar bahwa hidupnya sudah terikat dengan banyak harapan dan tuntutan. Ia merasa terjebak dalam situasi di mana keluarganya bergantung pada keputusan besar yang akan ia ambil. Setiap detik yang berlalu membawa Lia lebih dekat pada keputusan yang harus ia buat, namun juga semakin jauh dari perasaan bebas dan bahagia yang ia inginkan. Pagi-pagi keesokan harinya, Lia merasa perasaan cemas dan bingung semakin menguasai dirinya. Tanpa disengaja, matanya bertemu dengan wajah Alex yang tersenyum ramah di ruang makan. Alex menatapnya dengan penuh harapan, seakan menunggu sebuah jawaban. Wajahnya penuh dengan ketulusan, dan Lia merasa semakin tertekan. Meskipun ia tahu Alex adalah pria yang baik dan tidak pernah memperlakukannya dengan buruk, namun ada perasaan lain yang ia rasakan, perasaan yang datang dari dalam dirinya yang paling dalam. "Bagaimana, Lia?" tanya Alex dengan suara lembut. "Apakah kau sudah memutuskan apa yang akan kita lakukan?" Lia hanya terdiam sejenak, menatap lantai, mencoba menenangkan diri. "Tuan, saya butuh lebih banyak waktu," jawabnya dengan nada yang penuh keraguan. Alex mengangguk, meskipun Lia dapat melihat bahwa di balik senyumannya ada keraguan dan kekhawatiran. "Tentu saja, Lia. Aku akan memberimu waktu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku menunggumu dengan sabar." Hari-hari berlalu, dan Lia semakin merasa tidak mampu menahan tekanan yang datang dari semua sisi. Ia merasa tidak hanya dipaksa oleh ibunya, tetapi juga oleh dirinya sendiri, untuk memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Satu dunia penuh dengan kemewahan, di mana ia bisa memberikan semua yang terbaik untuk ibunya dan keluarganya, tetapi dengan harga yang sangat mahal, harga kebahagiaannya sendiri. Dunia lainnya adalah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di mana ia harus menghadapi kehidupan yang lebih sederhana, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Di satu malam yang penuh keheningan, Lia duduk di balkon rumah Alex, menatap langit yang gelap. Angin sepau-sepau menyentuh wajahnya, dan ia merasakan betapa sunyinya hati yang sedang dibebani oleh begitu banyak pilihan. Tiba-tiba, ia merasa ada seseorang yang menghampirinya. Andi, dengan wajah yang penuh kekhawatiran, muncul di depannya. Andi telah menulis kepadanya beberapa kali, menanyakan kabar, memberikan semangat, dan memastikan bahwa Lia tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perjalanan ini. "Lia, aku tahu ini sulit, dan aku tidak bisa memaksamu. Tapi aku hanya ingin kau tahu, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Kau berhak untuk bahagia," kata Andi, tatapan matanya penuh dengan harapan dan cinta. Lia menatap Andi dengan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa seolah ada dua dunia yang bergejolak dalam dirinya. Satu dunia ingin membawa keluarganya menuju kehidupan yang lebih baik, tetapi dunia lainnya, dunia yang lebih sederhana, lebih jujur, dan penuh dengan cinta, datang dari hati yang penuh kasih dan keikhlasan. Namun,
Keputusan itu harus ia buat sendiri. Keputusan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Lia berjalan menuju ruang tamu, dan di sana ia mendapati ibunya menunggu dengan ekspresi penuh harapan. Ibunya, yang selalu mengajarkan bahwa uang adalah kunci kebahagiaan, kini duduk menanti kabar dari anaknya. "Lia, sudahkah kau memutuskan?" tanya ibunya dengan penuh keyakinan. "Ini kesempatan yang tak datang dua kali. Kau tahu betul bahwa keluarga kita membutuhkan ini." Lia menatap ibunya dalam diam. Ia ingin berbicara, tetapi kata-kata itu terasa sulit keluar. Apa yang akan ia katakan pada ibunya? Bagaimana ia bisa menjelaskan perasaannya yang penuh keraguan? Ia tahu bahwa ibunya hanya ingin yang terbaik. Tetapi apakah ini benar-benar yang terbaik untuknya? Kehidupan Lia kini berada di ujung tanduk, dan ia harus memutuskan antara kebahagiaan keluarga atau kebahagiaan dirinya sendiri. Hari-hari terus berjalan, dan setiap pagi Lia terbangun dengan perasaan cemas yang semakin mencekam. Setiap detik yang berlalu menambah berat beban dalam hatinya. Namun, di tengah semua tekanan itu, satu hal yang membuatnya tetap kuat adalah pesan-pesan dari Andi. Andi, teman masa kecil yang selalu ada untuknya, baik dalam suka maupun duka, menjadi sumber kekuatan yang tak terduga bagi Lia. Andi adalah pria sederhana, tidak seperti Alex yang kaya raya dan mewah. Andi hanya seorang pekerja biasa di sebuah perusahaan kecil di Indonesia, tetapi ada satu hal yang tidak bisa dibantah oleh Lia. Andi memiliki hati yang tulus dan penuh kasih. Sejak Lia pergi ke Afrika, Andi selalu mengirim pesan-pesan singkat yang menenangkan hati Lia. Ia selalu mengingatkan Lia bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, tetapi pada cinta yang datang dari hati yang tulus. Di suatu malam yang tenang, saat Lia sedang duduk di balkon rumah Alex, ponselnya berbunyi. Pesan dari Andi kembali muncul di layar ponselnya. Meskipun jarak mereka sangat jauh, Lia merasa seolah Andi sedang duduk di sampingnya. Pesan itu berbunyi, "Lia, aku tahu ini sulit, tetapi percayalah, kebahagiaan yang sejati itu bukan soal harta. Cinta yang datang dari hati yang tulus lebih berharga dari semua emas di dunia. Aku selalu mendukungmu, apapun yang kau pilih." Lia tertegun sejenak. Kata-kata Andi terasa menenangkan, seolah ia bisa merasakan kehangatan yang mengalir dari setiap huruf yang diketikkan Andi. Andi bukan hanya sekadar teman, tetapi seseorang yang mengerti dirinya lebih dari siapapun. Ia merasa bahwa Andi adalah tempat terbaik untuk kembali, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sejak awal keberangkatannya ke Afrika, Lia memang sudah merasakan ada ikatan khusus dengan Andi. Mereka sering berbagi cerita tentang kehidupan, tentang impian-impian yang ingin dicapai, dan tentang masa depan. Namun, ketika Andi mengungkapkan bahwa ia memiliki perasaan lebih dari sekadar persahabatan, Lia merasa kebingungannya semakin dalam. Apakah ia bisa membalas perasaan Andi? Apakah ia bisa mencintai Andi seperti ia mencintai dirinya sendiri? Namun, Lia selalu merasa ragu. Ia merasa dirinya terlalu jauh dari Andi, terjebak dalam dunia yang sangat berbeda. Sementara Andi hanya tinggal di Indonesia, menjalani kehidupan yang sederhana, Lia merasa hidupnya sudah terikat dengan berbagai harapan dan tuntutan dari keluarga, khususnya ibunya. Meskipun ia ingin bersama Andi, ada beban yang terlalu besar di pundaknya. Beban untuk mengubah hidup keluarganya, untuk memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Kembali ke rumah Alex, Lia merasa semakin terhimpit. Alex, dengan segala kebaikan dan kekayaannya, terus mendekatinya. Setiap hari, Alex memberikan perhatian yang lebih dari cukup, mencoba meyakinkan Lia bahwa hidup mereka akan sempurna jika mereka bersama. Lia tahu bahwa Alex memiliki perasaan tulus terhadapnya, dan meskipun ia merasa canggung dengan perhatian itu, ia juga tidak bisa mengabaikan kebaikan yang telah Alex tunjukkan. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bahwa cinta yang datang dari Alex bukanlah cinta yang ia butuhkan. Cinta dari Alex terlalu terikat pada status dan materi, sedangkan cinta yang ia impikan adalah cinta yang tulus dan murni, tanpa syarat. Lia memutuskan untuk berbicara dengan Andi melalui telepon. Mereka berbicara dalam keheningan malam, seolah dunia di sekitar mereka berhenti berputar. "Andi," kata Lia dengan suara yang bergetar, "aku merasa terjebak. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih. Aku mencintaimu, tetapi aku juga merasa terikat dengan keluargaku. Aku ingin memberi mereka kehidupan yang lebih baik,
tetapi aku juga ingin hidup untuk diriku sendiri. Andi, meskipun tahu betapa beratnya keputusan yang dihadapi Lia, tetap memberikan dukungan penuh. Lia, aku tahu ini sulit, dan aku tidak ingin memaksamu. Tetapi aku ingin kau tahu, apapun yang kau pilih, aku akan selalu ada untukmu. Aku percaya pada hatimu, dan aku tahu bahwa kamu akan memilih jalan yang benar. Cinta itu bukan hanya tentang memilih antara dua orang, tetapi tentang memilih kebahagiaan sejati yang datang dari hati. Kata-kata Andi seperti obat penenang bagi Lia. Ia tahu bahwa Andi bukan hanya memberikan dukungan, tetapi juga memberi ruang bagi Lia untuk menemukan jawaban dari dirinya sendiri. Andi tidak menginginkan jawaban instan. Ia tidak ingin Lia memilihnya hanya karena terpaksa. Ia ingin Lia memilih dengan hati, dengan pertimbangan yang matang. Beberapa hari kemudian, Lia merasa semakin bingung. Di satu sisi, ada Alex yang terus memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, mencoba memberikan segala yang bisa ia berikan untuk membuat Lia bahagia. Tetapi di sisi lain, ada Andi yang selalu mengingatkan Lia tentang arti kebahagiaan yang sejati, tentang cinta yang tidak terikat oleh materi. Lia merasa seperti harus memilih antara dua dunia yang sangat berbeda. Di dalam hati Lia, ada pertanyaan besar yang selalu mengganggunya, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah ia benar-benar menginginkan kehidupan yang mewah bersama Alex? Ataukah ia lebih memilih hidup yang sederhana tetapi penuh dengan cinta dan kebahagiaan, seperti yang dijanjikan Andi? Lia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah, dan apapun yang ia pilih, hidupnya akan berubah selamanya. Dalam kebingungannya, Lia memutuskan untuk keluar berjalan-jalan sendirian di taman besar yang ada di sekitar rumah Alex. Taman yang luas dengan pepohonan rindang dan bunga-bunga yang berwarna cerah, membuat Lia merasa sedikit tenang. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak di bawah pohon besar, menutup matanya, dan membiarkan angin sejuk membelai wajahnya. Dalam ketenangan itu, ia mulai mendengar suara hatinya sendiri. Suara yang selama ini terbungkam oleh tekanan kehidupan dan harapan-harapan orang lain. Lia tahu apa yang harus ia pilih. Ia tidak bisa mengabaikan cintanya terhadap Andi, dan ia juga tidak bisa mengabaikan cinta yang datang dari hatinya sendiri. Selama ini, ia hanya mencari kebahagiaan untuk orang lain. Tetapi kali ini, ia harus memilih kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Cinta yang tulus dan murni, tanpa beban materi dan harapan-harapan yang mengikat. Ketika Lia kembali ke rumah, ia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa apapun keputusan yang ia buat, itu adalah keputusan yang harus ia hadapi dengan lapang dada. Dan satu hal yang pasti, apapun yang terjadi, ia akan tetap mengikuti suara hatinya. Cinta yang sejati, yang datang dari hati yang tulus, akan selalu menemukan jalannya, meskipun terkadang harus melalui jalan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Saat Lia kembali ke rumah, ia melihat Alex sedang menunggunya di ruang tamu. Alex melihat Lia dengan penuh harapan, namun Lia tahu, keputusan ini bukan hanya tentang memilih antara dirinya dan Andi, tetapi tentang memilih kebahagiaan yang sesungguhnya. Lia menatap Alex dengan penuh perhatian, mencoba untuk menemukan kata-kata yang tepat. "Tuan, saya sangat menghargai perasaan Anda, dan saya tahu Anda sangat baik kepada saya. Namun, saya harus jujur pada diri saya sendiri. Saya telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari materi atau harta, tetapi dari hati yang saling mencintai. Saya tidak bisa menikahi Anda hanya karena uang atau status. Saya ingin hidup dengan cinta yang sejati, dan saya merasa cinta itu ada pada seseorang yang jauh lebih sederhana, seseorang yang telah lama mendukung saya." Alex terdiam mendengar kata-kata Lia. Ia tahu bahwa Lia tidak bisa dipaksa, dan meskipun hatinya hancur, ia akhirnya mengangguk dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Lia. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kau bahagia." Lia merasa lega, tetapi juga merasa berat. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusannya untuk mengikuti suara hatinya adalah langkah yang tepat, meskipun itu berarti harus meninggalkan kehidupan yang nyaman yang selama ini ia impikan. Namun, satu hal yang pasti, Lia merasa bebas, dan kebahagiaan yang ia cari akhirnya menemukan jalannya. Beberapa hari setelah percakapan berat dengan Alex, Lia merasa seperti terperangkap dalam kesendirian yang tak terbayangkan. Setiap sudut rumah yang megah itu tampak kosong dan sunyi. Meski segala kemewahan ada di depan mata, ia merasakan kehampaan yang lebih dalam.
Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan materi ternyata tidak mampu mengisi ruang hatinya yang kosong. Lia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang terus terabaikan dalam perjalanan hidup ini. Hari-hari terasa semakin membingungkan. Lia terus bergumul dengan perasaannya sendiri, terjebak dalam kebingungannya. Di satu sisi, ada tekanan besar dari ibunya yang terus-menerus mendorongnya untuk menerima tawaran Alex demi masa depan keluarga mereka. Ibunya selalu berkata, "Lia, kamu adalah harapan kami. Jika kamu menikah dengan Alex, kita akan hidup dalam kemewahan, tidak akan ada lagi kesulitan seperti yang kita alami selama ini." Lia mencintai ibunya, dan ia tahu betapa kerasnya ibu telah berjuang untuk keluarganya. Ia merasa bahwa keinginan ibunya itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Namun, di sisi lain, ada perasaan yang lebih dalam yang tidak bisa ia abaikan. Ia tidak bisa mengorbankan kebahagiaan pribadinya hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ia tidak bisa hidup dalam ikatan yang hanya didasarkan pada materi dan kewajiban. Hidup yang seperti itu bukanlah kehidupan yang ia inginkan, dan ia merasa jika memilih jalan itu, kebahagiaan sejatinya akan hilang selamanya. Namun, ada satu hal yang menggelayuti pikirannya. Andi, yang selalu menjadi teman setianya sejak kecil, selalu hadir dalam hidupnya dengan penuh pengertian dan kasih sayang. Meskipun mereka terpisah oleh jarak yang jauh, Lia merasakan kehadiran Andi di setiap langkahnya. Andi tidak pernah memaksanya untuk memilih antara dirinya dan Alex, tetapi ia selalu mengingatkan Lia untuk memilih dengan hati, untuk memilih kebahagiaan sejati, bukan kebahagiaan yang datang dari harta dan kemewahan. Lia merasa bahwa ia harus berbicara dengan Andi, mencari sedikit ketenangan di tengah kebingungannya. Suatu malam, setelah menuntaskan pekerjaan rumah tangga, Lia memutuskan untuk menelepon Andi. Suara Andi di ujung telepon terdengar penuh kehangatan, seolah-olah ia tahu betapa beratnya perasaan Lia. "Halo, Lia. Apa kabar?" Suara Andi terdengar lembut, penuh perhatian. Lia menelan ludah, merasakan perasaan yang berat di dadanya. "Andi, aku merasa semakin bingung. Setiap hari aku terjaga dengan kebingunganku. Aku merasa terjebak di antara dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ada Alex yang menawarkan kehidupan yang luar biasa, tetapi di sisi lain, ada hatiku yang tidak bisa mengabaikanmu, yang tidak bisa melupakan rasa cinta dan kebahagiaan yang aku rasakan setiap kali aku berbicara denganmu. Aku tidak tahu apa yang harus aku pilih, Andi." Andi mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak tergesa-gesa memberikan jawaban, hanya memberi Lia waktu untuk mengungkapkan perasaannya. "Lia, aku mengerti perasaanmu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tetapi kau harus ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Bukan dari uang, bukan dari kemewahan, tetapi dari cinta yang datang dari hati yang tulus. Jika kita memilih kebahagiaan yang hanya berlandaskan materi, kita akan kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya. Cinta itu lebih berharga daripada semua yang bisa kau dapatkan dari harta." Kata-kata Andi seakan menggetarkan hati Lia. Ia tahu bahwa Andi tidak berbicara untuk memaksanya, tetapi untuk memberi dukungan agar Lia menemukan jawabannya sendiri. Andi tidak berusaha mengubah pilihannya, tetapi hanya ingin Lia memilih kebahagiaan sejati yang datang dari hatinya, bukan dari kewajiban atau tuntutan orang lain. "Jadi, apa yang harus aku lakukan, Andi?" tanya Lia, suaranya penuh dengan kebingungannya. "Aku ingin melihat keluargaku bahagia, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku tidak bisa hidup dengan kebahagiaan yang tidak datang dari hati. Aku ingin memilih kebahagiaan yang sejati, tetapi apakah itu berarti aku harus mengorbankan masa depan keluargaku?" Andi terdiam sejenak, merenungkan apa yang harus ia katakan. "Lia, aku tidak bisa memberitahumu apa yang harus kau pilih. Tetapi yang bisa aku katakan adalah ini. Pilihlah apa yang akan membuat hatimu tenang. Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari siapa kita bersama dan bagaimana kita merasa di dalam hati kita. Jika kau merasa bahwa Alex adalah jalan yang benar, maka ikuti itu. Tetapi jika hatimu berkata bahwa kau lebih memilih hidup dengan cinta yang murni dan sederhana, maka itu adalah jalan yang benar untukmu." Lia merasa seolah sebuah beban besar mulai terangkat dari pundaknya. Kata-kata Andi memberinya kelegaan, memberikan sedikit pencerahan dalam pikirannya yang gelap. Andi tidak memaksanya,
tidak memberi tekanan, hanya memberikan ruang bagi Lia untuk memilih apa yang benar-benar ia inginkan. Lia merasa seperti diberi izin untuk memilih kebahagiaan tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Sebelum menutup telepon, Andi berkata, "Aku tahu apapun keputusanmu, aku akan selalu mendukungmu. Kamu adalah sahabat terbaikku, dan aku ingin yang terbaik untukmu." Setelah menutup telepon, Lia merasa sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun jalan yang harus ia pilih masih belum jelas, ia merasa lebih siap untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah tentang memilih antara dua pria, tetapi tentang memilih hidup yang sesuai dengan hatinya, hidup yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Hari berikutnya, Lia berjalan menuju taman besar yang ada di sekitar rumah Alex. Pikirannya masih terbagi antara dua dunia. Dunia yang menawarkan kemewahan dan dunia yang penuh dengan cinta sejati. Namun, Lia tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidupnya hanya dengan harapan dan kewajiban. Ia harus memilih jalan yang akan memberinya kedamaian hati, jalan yang akan membuatnya merasa hidup sepenuhnya. Di tengah taman, Lia duduk di bawah pohon besar, meresapi suasana yang tenang. Suara angin yang berhembus pelan dan burung-burung yang bernyanyi di kejauhan memberi Lia ketenangan yang sangat dibutuhkan. Ia tahu bahwa apapun yang ia pilih, itu adalah keputusan yang datang dari hati yang tulus. Lia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya, dan dalam ketenangan itu, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus memilih kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang datang dari cinta yang murni, tanpa beban, tanpa paksaan. Lia tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk menjalani keputusan yang salah, terlalu singkat untuk mengorbankan kebahagiaan demi memenuhi harapan orang lain. Ia harus memilih dirinya sendiri, memilih cinta yang tulus, dan membiarkan hati memimpin jalan. Kembali ke rumah, Lia merasa ada kedamaian yang menyelimutinya. Ia sudah siap untuk menghadapi keputusan yang besar ini. Apapun yang akan terjadi, ia tahu bahwa ia akan memilih untuk hidup dengan cinta yang sejati, dan itu adalah kebahagiaan yang tidak akan pernah ia sesali. Lia merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar perlahan saat ia melangkah menuju keputusan besar yang sudah lama ia hindari. Di satu sisi, ada Alex yang terus berusaha memikat hatinya dengan segala cara. Di sisi lain, ada Andi, sahabat yang telah menjadi penopang hidupnya, dengan cinta yang sederhana namun tulus. Lia merasa seperti dua dunia yang sangat berbeda beradu dalam dirinya, dan ia tahu bahwa waktu untuk membuat keputusan sudah semakin dekat. Malam itu, setelah perbincangan panjang dengan Andi, Lia memutuskan untuk melakukan hal yang selama ini ia hindari, bicara langsung dengan Alex. Ia tahu bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya. Namun ia juga tahu bahwa hanya dengan berbicara dengan Alex, hatinya akan menemukan jawaban yang tepat. Lia tidak bisa lagi berlarut-larut dalam kebingungannya, tidak bisa lagi hidup dengan ketidakpastian yang terus mengusik hatinya. Keputusan ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Mungkin bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi keluarganya. Lia berjalan menuju ruang tamu, tempat di mana Alex biasanya duduk, menunggu dengan sabar. Malam itu, suasana rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tanpa suara pelayan atau riuhnya kegiatan rumah tangga, hanya ada kedamaian yang aneh, yang membuat Lia semakin merasakan ketegangan di hatinya. Langkah kakinya terasa berat, tetapi hatinya lebih berat lagi. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah percakapan yang tak bisa ia hindari lagi. Alex duduk di kursi ruang tamu, dengan wajah penuh perhatian, seakan tahu bahwa Lia akan datang untuk berbicara. Ketika Lia masuk, Alex menatapnya dengan tatapan penuh harap. Ada kehangatan di matanya, tetapi juga sedikit kecemasan yang tersembunyi. Lia bisa merasakannya. Ia tahu, Alex juga sedang menunggu jawaban dari dirinya, dan jawaban itu harus datang malam ini. "Lia," kata Alex dengan lembut, "ada yang ingin aku bicarakan. Aku ingin kita berbicara tentang masa depan kita." Suaranya penuh dengan harapan. Lia merasa hatinya sedikit berguncang mendengar kata-kata itu. Sebagian dari dirinya ingin melarikan diri, ingin bersembunyi di balik kebingungannya, namun ia tahu bahwa ia harus menyelesaikan ini. Ia harus bicara, dan ia harus jujur dengan dirinya sendiri. Lia duduk di kursi yang berlawanan dengan Alex, dan mereka berdua duduk dalam keheningan yang penuh ketegangan.
Lia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya membuka suara. "Tuan, aku tahu kau sudah banyak memberi perhatian dan kebaikan padaku," katanya, suaranya terdengar bergetar. "Aku sangat menghargai semuanya, dan aku juga tahu betapa besar perasaanmu terhadapku." Lia menatap Alex, mencoba mencari kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan kata-katanya. "Tapi, aku tidak bisa menikahi kamu hanya karena materi. Aku tidak bisa hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain." Lia melanjutkan, dan tiba-tiba suaranya terdengar lebih tegas. "Aku ingin hidup dengan cinta yang sejati, yang datang dari hati. Aku tidak bisa menikah hanya karena uang, atau karena tanggung jawab untuk keluargaku." Alex terdiam mendengar kata-kata Lia. Matanya seakan kosong, tetapi Lia bisa melihat rasa kecewa yang tersembunyi di balik tatapan itu. Selama ini, Alex selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan kini ia merasa seperti semua yang telah ia lakukan tidak cukup untuk meyakinkan Lia. Namun, Lia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia buat, dan ia harus mempertanggungjawabkannya. Alex akhirnya memecah keheningan dengan suara rendah. "Aku mengerti, Lia. Aku tahu kau tidak bisa dipaksa, dan aku tidak ingin kau merasa terjebak. Aku hanya ingin kau bahagia. Jika itu berarti kita tidak bersama, aku akan menghormati keputusanmu." Ada kesedihan dalam suaranya, tetapi juga ada penerimaan. Lia merasa hatinya sedikit lebih lega. Meskipun itu adalah keputusan yang sulit bagi Alex, ia merasa bahwa ini adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Lia menatap Alex, dan untuk pertama kalinya sejak mereka mulai berbicara, ia merasa kedamaian dalam dirinya. Keputusan ini tidak mudah, tetapi ia tahu bahwa itu adalah yang terbaik. Ia tidak bisa hidup hanya dengan memenuhi harapan orang lain, dan ia tidak bisa mengorbankan kebahagiaan dirinya sendiri demi memenuhi tuntutan orang yang ia cintai. Cinta sejati tidak bisa dibangun hanya dengan materi. Cinta sejati datang dari kesetiaan, dari saling memahami, dan dari keikhlasan hati. Aku ingin kamu tahu, Alex, bahwa aku sangat menghargai semuanya. Kau telah memberi aku banyak hal, dan aku tidak akan pernah lupa kebaikanmu, kata Lia dengan suara yang lebih lembut. Tapi aku harus mengikuti hatiku. Aku harus memilih jalan yang membuatku bahagia, dan jalan itu tidak ada di sini. Aku memilih untuk kembali ke Indonesia, untuk hidup dengan cara yang lebih sederhana, tetapi dengan hati yang lebih tenang. Alex menatap Lia dengan pandangan yang campur aduk. Ia tidak mengucapkan kata-kata lain, tetapi Lia bisa melihat bahwa ia mengerti. "Aku akan merindukanmu, Lia," kata Alex akhirnya, suaranya penuh dengan keikhlasan. "Aku berharap kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari." Lia tersenyum tipis, dan mereka berdua duduk dalam keheningan. Lia merasa hatinya tenang, meskipun ada rasa kehilangan yang mengiris. Keputusan ini mungkin akan membawa perubahan besar dalam hidupnya, tetapi ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang penuh cinta dan keikhlasan. Setelah percakapan itu, Lia kembali ke kamarnya. Ia merasa sedikit lega, meskipun perasaan campur aduk masih ada di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ia telah mengambil langkah besar, dan meskipun langkah itu penuh dengan ketidakpastian, ia merasa bahwa ia sedang menuju arah yang benar. Keputusan itu tidak hanya mengubah hidup Lia, tetapi juga mengubah cara dia melihat dunia. Cinta sejati tidak terikat oleh materi atau status. Cinta sejati datang dari kedalaman hati, dari kesetiaan dan pengorbanan yang tidak terucapkan. Dan Lia tahu bahwa meskipun jalan yang ia pilih sulit, itu adalah jalan yang akan membawanya menuju kebahagiaan yang sejati. Ketika Lia akhirnya sampai di luar rumah Alex, ia merasa lega. Di luar sana, langit malam begitu indah, penuh dengan bintang-bintang yang berkilauan. Lia menatap ke langit, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa bebas. Bebas dari tekanan, bebas dari beban yang selama ini membelenggunya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya tidak mudah, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, dan itu adalah perjalanan yang dimulai dari hati. Lia berjalan keluar dari rumah Alex pada malam itu dengan langkah yang lebih ringan daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Keputusan yang ia buat, meskipun berat dan penuh dengan keraguan, akhirnya membawa kedamaian dalam hatinya. Keputusan itu tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka jalan baru bagi dirinya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati.
kebahagiaan yang tidak terikat oleh kemewahan atau harta, melainkan oleh cinta yang datang dari hati yang tulus dan ikhlas. Ketika Lia kembali ke kamar yang disediakannya di rumah Alex, ia terjatuh ke tempat tidurnya, merenung dan meresapi semua yang telah terjadi. Semua keputusan yang ia buat dalam hidup, semua perjuangannya, telah membawanya ke titik ini. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya sudah mencapai sebuah titik penting. Sebuah titik di mana ia harus memilih kebahagiaan dirinya sendiri, bukan hanya untuk orang lain. Ia teringat pada Andi, pria yang selama ini menjadi teman terbaiknya. Andi adalah seseorang yang selalu ada untuknya, memberi dukungan tanpa pamrih, dan mencintainya tanpa syarat. Selama bertahun-tahun, Andi selalu mengingatkan Lia untuk memilih kebahagiaan yang datang dari hati, dan sekarang, Lia tahu bahwa ia harus mengikuti nasihatnya. Ia sudah terlalu lama hidup untuk memenuhi harapan orang lain, dan kini saatnya ia menjalani hidupnya sendiri, berdasarkan keinginannya. Setelah beberapa hari yang penuh perasaan campur aduk, Lia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Keputusan itu tidak datang dengan mudah, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah yang tepat. Ia ingin kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, tetapi dengan hati yang penuh cinta dan ketenangan. Meski hidupnya di Afrika telah memberinya pengalaman dan pelajaran berharga, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dicapai dengan materi semata. Kebahagiaan datang dari keikhlasan, cinta, dan hubungan yang tulus dengan orang-orang yang kita cintai. Sesampainya di Indonesia, Lia merasa sebuah ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kota yang sibuk, hiruk-pikuk jalanan, dan suasana yang akrab memberi rasa hangat di hatinya. Meskipun ia tahu bahwa banyak tantangan yang menanti, ia merasa bahwa hidupnya kini lebih baik daripada sebelumnya. Ia merasa lebih hidup, lebih bebas, dan lebih siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Beberapa minggu setelah kepulangannya, Lia berusaha menyesuaikan diri kembali dengan kehidupan di Indonesia. Ia memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, yang sangat senang melihatnya pulang. Meskipun ibunya awalnya kecewa dengan keputusan Lia untuk tidak menerima tawaran Alex, ia akhirnya menerima pilihan anaknya. Lia berusaha menjelaskan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada uang atau materi, tetapi pada hubungan yang sejati dan cinta yang tulus. Lambat laun, ibunya pun mulai memahami keputusan Lia, meskipun awalnya terasa sulit. Lia kembali bekerja di sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang manufaktur, pekerjaan yang tidak menguntungkan seperti yang ia impikan di Afrika, tetapi pekerjaan yang memberinya rasa puas dan bahagia. Ia merasa bisa hidup dengan lebih tenang, tanpa harus terjebak dalam tuntutan kemewahan dan status sosial. Di sini, ia merasa bisa lebih bebas dan menikmati hidup tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Lia merasa bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini sudah berada di depan matanya. Namun, kebahagiaan Lia tidak hanya datang dari pekerjaan dan kedamaian hati. Beberapa bulan setelah kepulangannya, Lia akhirnya bertemu kembali dengan Andi. Mereka berdua menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang segala hal yang telah terjadi dalam hidup mereka, dan merencanakan masa depan bersama. Andi tidak pernah berhenti mendukung Lia, meskipun ia tahu betul bahwa perjalanan hidup Lia bukanlah perjalanan yang mudah. Pada suatu malam yang cerah, setelah makan malam bersama keluarga Lia, Andi mengajaknya berjalan-jalan di taman yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Saat berjalan di bawah sinar rembulan yang lembut, Andi berhenti dan menatap Lia dengan tatapan penuh cinta. "Lia, aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku tahu bahwa perjalanan hidupmu tidak mudah, dan aku juga tahu bahwa kamu berjuang keras untuk mencari kebahagiaan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu ada di sini, dan aku ingin bersama kamu untuk selamanya." Lia terdiam sejenak, merasakan getaran lembut yang datang dari kata-kata Andi. Ia bisa merasakan cinta yang tulus dan murni dalam setiap kata yang diucapkan Andi. Tanpa ragu, Lia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Andi erat-erat. "Andi, aku tahu aku tidak bisa memilih jalanku sendirian. Aku telah melalui banyak hal, dan aku merasa sangat bersyukur memiliki kamu di sisiku. Kamu adalah orang yang selalu membuatku merasa dihargai dan dicintai tanpa syarat. Aku tidak ingin melepaskanmu lagi." Andi tersenyum lebar, dan mereka berdua saling berpelukan. Lia merasa air mata menggenang di matanya, tetapi kali ini, air mata itu bukan karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan yang mendalam. Ia merasa seperti beban yang selama ini menghimpit hatinya akhirnya terangkat.
Keputusan untuk mengikuti kata hatinya dan memilih cinta yang tulus tidak hanya membuat hidupnya lebih bahagia, tetapi juga memberikan kesempatan baginya untuk berbagi hidup dengan orang yang tepat. Beberapa bulan kemudian, Lia dan Andi memutuskan untuk melanjutkan hidup mereka bersama. Mereka menikah dengan sederhana di hadapan keluarga dan teman-teman terdekat. Meskipun pernikahan mereka tidak dilangsungkan dengan kemewahan, namun yang terpenting bagi mereka adalah cinta dan kebahagiaan yang mereka rasakan bersama. Lia merasa bahwa, meskipun hidupnya tidak penuh dengan materi, ia telah mendapatkan hal yang lebih berharga, cinta yang tulus dan kebahagiaan yang sejati. Setelah pernikahan mereka, Lia dan Andi mulai merencanakan masa depan bersama. Mereka berdua membuka usaha kecil yang berfokus pada produk-produk lokal, yang bukan hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Lia merasa bahwa usahanya ini memberi kesempatan untuk memberikan manfaat bagi orang lain, sambil terus mengejar impian dan kebahagiaannya bersama Andi. Lia tidak pernah menyesali keputusan yang ia buat. Meskipun banyak orang yang menganggapnya bodoh karena menolak tawaran Alex, Lia tahu bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Ia memilih untuk hidup dengan cinta, memilih untuk hidup dengan hati yang tenang dan bahagia. Cinta yang tulus, yang datang dari hati yang murni, adalah segala-galanya, dan Lia akhirnya menemukannya. Keputusan itu mungkin tidak mudah, tetapi akhirnya, ia bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Hari demi hari berlalu, dan Lia semakin merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia ini. Ia tidak hanya mendapatkan cinta dari Andi, tetapi juga kebahagiaan yang sejati. Ia tahu bahwa hidupnya bukan tentang berapa banyak uang yang ia miliki atau seberapa besar status yang ia capai, tetapi tentang hubungan yang dibangun dengan cinta dan keikhlasan. Kebahagiaan sejati datang dari hati yang penuh dengan cinta, dan Lia telah menemukan itu dalam dirinya sendiri. Lia tersenyum, menatap masa depan yang cerah bersama Andi. Mereka tahu bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, tetapi mereka siap menghadapinya bersama. Karena kebahagiaan yang sejati tidak datang dari kemewahan atau status sosial, tetapi dari cinta yang tulus, yang datang dari hati yang penuh kasih.